Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan sharing-sharing tentang makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu diambil dari kata makhraj dan huruf. Makhraj adalah tempat keluar, sedangkan huruf itu adalah ujungnya sesuatu. Jadi kalau digabungkan, makhorijul huruf itu adalah tempat keluarnya ujungnya sesuatu atau tempat keluarnya huruf. Nah, kalau ditanya berapa jumlah makhorijul huruf, ya tergantung karena ada beberapa pendapat tentang jumlah makhorijul huruf itu sendiri. Nah, ada yang mengatakan kalau makhraj huruf itu ada 29, walaupun itu tidak disebutkan ulamanya gitu ya. Jadi sumbernya itu eh, tidak pasti gitu, tidak disebutkan ulamanya. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau makhraj huruf itu ada 17, yaitu menurut Imam Al-Khalil bin Ahmad dan diikuti oleh Imam Ibnu Jazari. Kemudian ada yang mengatakan juga kalau makhraj huruf itu ada 16. Itu berdasarkan menurut Imam Sibawai dan Imam Asy-Syatibi. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau makhraj huruf itu ada 14, yaitu berdasarkan dari menurut Imam Al-Faro, Imam Al-Jarmi, dan Imam Al-Qutrub. Nah, berhubung kita ini kan memang sedang belajar tentang Matan Jazari, yang berarti kita bersumbernya dari Imam Jazari. Jadi mengikuti eh, yang bersumber dari Imam Jazari, yaitu makhraj huruf itu ada 17. Tadi setelah saja tentang pembagian makhorijul huruf atau jumlah makhorijul huruf berdasarkan pendapat dari para ulama. Nah, sekarang fokusnya kita ke Matan Jazari, ke bab makhorijul huruf. Nah, seperti yang dilihat di sini di bagan yang Bu Devi juga punya, eh, kita bagi ini. Makhorijul huruf ini dibagi, kalau secara umum dibagi menjadi 5, yaitu di pertama di rongga, di al-jauf, di sini. Nah, pertama ini di al-jauf atau rongga, yang kedua ada al-halki atau tenggorokan, yang ketiga ada alisan atau lidah, kemudian asyafatain atau bibir, kemudian al-khayshum atau hidung. Nah, dari secara umum ini kan dibagi 5. Nah, dari 5 ini dicabangkan lagi sampai akhirnya bisa menjadi 17 makhraj. Jadi kalau dibagi secara umum itu ada 5, sedangkan secara khususnya ya ada 17. Yang pertama, di ajauf atau di rongga. Rongga ini adalah rongga yang menghubungkan dari tenggorokan sampai ke mulut, dari tenggorokan sampai ke mulut. Dan di sini keluar huruf alif dan huruf mat, alif, waw, ya. Seperti pada bait fa'aliful jawfi wa uftahawahi huruf madin lil hawa'i tantahi. Yang pertama itu ada huruf alif yang makhrajnya di al-jauf. Yang makhrajnya di al-jauf dan teman-temannya yaitu huruf mat yang pada udara berhentinya. Nah, si huruf mat ini, si alif dan waw ya ini, D ini memang makhrajnya kan di al-jauf ini. Nah, di al-jauf itu dia hanya melewati melewati saja kan dari rongga sampai ke mulut. Jadi kayak misalnya a, i, u, itu kan rasa ya kayak ngalir gitu dari sini nih, dari sini sampai ke mulut. Nah, dia itu emang dia itu memang hanya makhrajnya tuh hanya melewati saja. Jadi dia tidak menempel di setiap elemen suara gitu. Jadi dia nggak nempel di tenggorokan, dia nggak nempel di bibir, nggak nempel di lidah, nggak nempel di hidung. Jadi dia hanya melewati saja, melewati. Nah, makanya si huruf alif dan huruf mat ya, alif wawiyah ini, dia ini disebutnya makhraj muqaddar, yaitu makhraj yang makhrajnya itu ya tidak menempel gitu, tidak menempel di setiap atau tidak menempel di setiap elemen suara, yaitu tadi tidak menempel di tenggorokan, nggak nempel di apa, di lidah, di bibir, di hidung. Jadi dia hanya melewati saja. Nah, makanya disebutnya makhraj muqaddar, beda sama huruf-huruf yang lain. Kalau huruf-huruf yang lain itu disebutnya makhraj muhaqqaq. Jadi emang ya makhraj artinya di situ gitu. Jadi tempat keluar huruf tersebut ya memang di situ gitu. Nah, untuk di al-jawf itu hanya ada huruf alif dan huruf mat gitu ya. Alif, waw, ya tadi. Ya. Kemudian lanjut di
Sekarang di al-halqi atau tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini dibagi menjadi tiga. Ada pangkal, atau akso, ada tengah, wastu, dan ujung atau adena. Nah, kita samakan dulu persepsinya ya. Kalau yang namanya pangkal itu berarti dia yang lebih dalam atau lebih jauh dari tempat keluarnya suara. Jadi dia apa ya, dia lebih dalam beda dengan ujung. Kalau ujung berarti dia lebih dekat dengan tempat keluarnya suara gitu. Jadi bedakannya pangkal, tengah, ujung, pangkal, tengah, ujung. Jadi yang namanya pangkal itu berarti lebih dalam. Sedangkan ujung itu dia lebih keluar gitu. Jadi lebih dekat dengan sumber atau tempat keluarnya suara. Nah, di pangkal ini, aksal halki ini, dia keluar huruf hamzah dan ha. Sesuai dengan baitnya, summa, summa aks, summa li aksal halki hamzun ha'u. Jadi summa, kemudian li aksal halki di pangkal tenggorokan itu ada keluar huruf hamzun, hamzah, dan ha'u, huruf ha. Ini kayak ha, atau ketika mau ngeluarin huruf hamzah kan kayak kerasa kan di sini tuh ketahan gitu. Adanya di pangkal tenggorokan gitu. Misalnya ketika ah, 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 kan kerasa ya di sini gitu di pangkal tenggorokan. Kemudian sekarang di tengah tenggorokan atau postu. Jadi yang kalau misalnya ada tulisan wau, sin, to, wastu berarti itu artinya tengah gitu ya. Itu ada huruf ain dan ha ya disesuai dengan baitnya summa liwastihi summa summa liwastihi fa ainun ha'u. Nah, kemudian summa liwastihi kemudian di tengah tenggorokan itu ada huruf fa ainun, huruf ain dan ha'u, ha'u, huruf ha. Nah, kita kerasa nih waktu uh, cobain huruf ain kan. Ah, 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 ah. Ini kayak ada di tengah kan. Sama kan rasa nih ada di tengah tenggorokan. Nah, kemudian yang terakhir adna atau ujung tenggorokan atau bagian bawah tenggorokan. Ini gitu. Ujung tenggorokan itu ada huruf koin, dan huruf kho seperti di baitnya ada nahu wainun khouha. Yang adena namanya aduna, di ujung tenggorokan adnahu wainun di huruf kho wainun, adnahu wainun khouha, khouha dan huruf kho. Yang kerasa waktu kita ketika kita menyebutkan huruf kho. Rasanya ada di sini. Jujur saya tuh kalau di huruf so dan loin itu emang masih jelek ya. Jadi kayak kayak motor yang mogok gitu. Jadi masih gitu. Kalau loinnya seperti itu. Nah, kita ulangi lagi ya. Makharijul huruf kalau secara umum dibagi menjadi yang pertama ada di al-jauh di rongga. Nah, di rongga ini keluar huruf alif, waw, ya atau alif dan huruf-huruf mat dan teman-temannya huruf mat. Nah, kemudian sekarang di al-halqi. Di al-halqi ini dibagi menjadi tiga tadi di pangkal tenggorokan, di pangkal tenggorokan dan ujung tenggorokan atau asal halqi, wal wastu halqi dan
adena gitu, ujung tenggorokan. Di pangkal tenggorokan tadi ada huruf hamzah dan ha. Kemudian di tengah tenggorokan ada huruf ain dan ha. Kemudian di ujung tenggorokan ada huruf kho, ghin, dan kho. Nah, tadi kan kita udah bahas untuk di makhraj di al-jawf dan di al-halqi. Nah, sekarang kita yang ketiga, alisan atau lidah. Nah, di lidah ini dibagi menjadi empat. Jadi kalau misalnya tadi al-halqi itu dibagi tiga, ada di pangkal, tengah, dan ujung. Nah, untuk di lidah ini dibaginya menjadi empat, yaitu di pangkal, aqsa, bagian tengah, wastu, biasa. Nah, tambah hafah nih kedua sisi lidah atau bagian tepi lidah. Kemudian terakhir torfu atau ujung. Nah, untuk bagian lidah ini dibaginya menjadi empat. Itu pertama pangkal, kedua tengah, ketiga bagian kedua sisi lidah atau hafah, yang keempatnya torfu atau ujung lidah. Jadi kita udah bahas tentang makhraj di al-jawf dan di al-halqi. Nah, untuk di pangkal lidah ini ada huruf qaf dan kaf, dan ini juga dibagi dua lagi. Ada fauku, ada asfalu. Nah, fauku ini artinya kayak lebih dalam, lebih dalam gitu ya, atau di atas. Nah, sedangkan asfalu ini di bawahnya. Nah, jadi kayak pangkal lidah yang fauku itu ada huruf qaf, sedangkan yang asfalu ini ada huruf kaf sesuai dengan baitnya. Wal qafu aqsal lisani. Wal qafu aqsal lisani. Wal qafu aqsal lisani qafu. Wal qafu aqsal lisani qafu. Wal qafu dan huruf qaf makhrajnya di aqsal lisan, yaitu di pangkal lidah fauku. Nah, fauku ini dia lebih dalam atau di atas langit-langit huruf kaf. Nah, sedangkan untuk huruf kaf dia di asfalu, di bawah langit-langit huruf qaf. Jadi sumal kafu asfalu, kemudian sumal kafu, kemudian huruf kaf asfalu di bawah langit-langit huruf qaf. Jadi rasa waktu kita coba huruf qaf, fu, 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 fu. Beda kan ku, 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 ku. Beda sama kaf. Jadi rasakan si qaf itu kayak lebih dalam gitu. Kayak lebih ke sini, lebih dalam, sedangkan si kaf itu lebih apa ya? Lebih ke depan. Atau misal ya, misal ini lidah. Misal ini lidah. Nah, di pangkal lidah ini, di pangkal lidah ini ada huruf qaf. Nah, baru di sininya ada huruf di sini terasa gitu. Qaf itu lebih dalam atau di atas langit-langit huruf kaf, sedangkan si kaf itu ada di bawah langit-langit huruf qaf. Nah, untuk qaf ini jangan sampai kita tuh kayak terlalu dalam gitu. Jadi ku, ku, ku. Kalau kalau misalnya kita menyebutkannya terlalu dalam, jatuhnya jadi kayak di sini. Jatuhnya jadi kayak di sini gitu. Jatuhnya tuh jadi kayak di sini. Jadi kayak di apa ya? Di ujung tenggorokan. Nah, jangan sampai, karena kalau eh cough ini ya adanya di pangkal lidah sini. Nah, nah itu untuk di pangkal lidah. Nah, sekarang di tengah. Nah, ini kan pangkal ya. Ini pangkal lidah.
Nah, untuk tengah lidah, misalnya kita, ini ya, ada huruf C, Q, Shin, ya. Nah, untuk di tengah itu ada huruf jim, shin, ya. Seperti di baitnya wal wastu fajimu shinu, ya. Wal wastu dan bagian tengah, tengah di sini berarti tengah lidah. Wal wastu fajimu, ada huruf jim, fajimu, shinu, huruf shin, dan ya, shinu, ya. Nah, ya, berarti huruf ya, ada huruf jim, shin, dan ya. Dan berarti kan ini ya, saya gini nih, ini lidah, ini kan bagian pangkal, ini bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ada huruf jim, shin, dan ya gitu. Dan kerasa waktu penyebutannya tuh kayak tengah ini tuh, si tengah lidah itu kayak agak, apa ya, kayak agak naik gitu, kayak agak nempel ke langit-langit. Misalnya J, 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 J. Waktu pengucapan huruf jim, J, J. Jadi kayak agak naik kan, J, 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 J. Waktu huruf shin, nah tengahnya tuh kayak agak nempel gitu ke langit-langit. Terus waktu ya juga i, 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 i. Nah tengahnya tuh kayak naik, kayak agak nempel gitu ke langit-langit. Nah itu untuk bagian tengah, tengah lidah. Sekarang masuk ke hafah tadi, atau tepi lidah, atau kedua sisi lidah. Nah di hafah ini dibagi lagi menjadi dua, walia atau arah, dan adena, bagian bawah gitu. Jadi kalau diartikan itu kayak yang pertama gitu. Yang pertama tuh kayak di sini, hmm, nah ini eh ini itu tuh tepi lidah atas. Nah, kan ya. Oke. Di bagian sini tuh kayak tepi lidah atas, si walia tadi, tepi lidah atas. Lagi-lagi ya, jadi kayak samakan persepsi yang namanya kayak misalnya pangkal. Pangkal tuh berarti di bagian lebih dalam. Nah, ini juga atas tuh berarti ya lebih atas gitu. Bagian atas lidah. Nah, di sini, bagian sini, bagian sini, terus bagian sini. Oke, bagian sini. Nah, juga sama. Yang sama di sini pun sama, ini tuh tepi lidah atas. Nah, di sini tuh ada huruf dot, di huruf dot. Ini ada huruf dot, sesuai dengan baitnya. Wadodu min hafatihi isfalia ladrasa min aisaro au yumnaha. Wadodu min hafah. Wadodu dan huruf dot. Wadodu min hafatihi. Wadodu min hafah. Min hafatihi dari hafah, dari tepi lidah. Tepi lidah atau kedua sisi lidah, atau tepi lidah atas. Min hafa, min hafah, wadodu min hafatihi izwalia, yang mengarah, ke gigi geraham. Anggap ini gigi, anggap ini gigi geraham. Anggap ini gigi geraham.
Jadi pasti lebih tahu karena dokter gigi. Nah, jadi saya kerasa gitu. Misalnya, nah berarti bagian sini ya. Ini kalau misalnya ini lidah, nah berarti bagian sini yang kayak emang dia dekat dengan gigi geraham. Nah, berarti daerah sini kan. Hmm. Wadlodu min hafatihi isgalia. Wadlodu dan huruf dot min hafatihi yang makhrajnya di tepi lidah atau kedua sisi lidah atau tepi lidah atas iswalia yang mengarah ke aldrosa ke gigi geraham aldrosa min aisaro al yumnaha baik sisi kiri maupun sisi kanan. Jadi di sini di sini. Nah, berarti di sini huruf dot keluar huruf dot um 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 rasakan si apa yang si lidah bagian sini bagian di atas tuh kayak um, um, kayak nempel gitu kayak mengarah ke si gigi geraham. Nah, beres untuk huruf dot. Sekarang kita ke sekarang kita ke huruf lam. Nah, kalau lam ada na. Nah, kalau adna tuh kan berarti bawah ya. Kalau adna tuh berarti kayak di bawah, berarti daerah sini. Misalnya ini ya, ini kan apa ini pangkal di tengah. Berarti ini ujung. Terus ini ujung lidah. Nah, berarti silam ini kan walamu ada naha di muntahaha. Walamu ada naha di muntahaha. Walamu dan huruf lam ada nah, dia ada di ujung atau di tepi lidah bagian bawah. Sampai sini ya. Tepi lidah bagian bawah sampai ke ujungnya, yaitu pertemuan dua sisi lidah. Jadi ini kan tepi lidah bagian bawah sampai ke ujungnya atau pertemuan dua sisi lidah. Gitu ya. Jadi dia muncullah huruf lam lam atau ini tepi lidah. Oh, ini bagaimana? Hmm, sama. Nah, ini berarti untuk hafah ini atau di kedua sisi lidah ini ada dua huruf, ada huruf dot dan huruf lam, yaitu dot yang mahrojnya di tepi lidah atas yang mengarah ke gigi geraham, baik sisi kiri maupun sisi kanan, dan huruf lam wanamu anunaha limun tahaha, dan huruf lam ini yang mahrojnya di tepi lidah bagian bawah sampai ke ujungnya, sampai pertemuan dua sisi lidah di sini ya, ini huruf lam. Nah, selesai untuk di bagian hafal. Nah, sekarang bagian terakhir, torfu. Nah, biasanya kan kalau ujung tuh ada na ya. Nah, sekarang tuh kalau bagian ujung lidah disebutnya torfu. Nah, bagian ujung lidah ini lumayan dibaginya tuh banyak. Banyak nih, kayak ini. Nah, di ujung lidah ini lumayan ini dibaginya. Dibagi menjadi 5. Yaitu keluarnya huruf nun, keluarnya huruf ro, keluarnya huruf to, dal, ta, keluarnya huruf sofir, terakhir keluarnya huruf zo, zal, dan sa. Nah, kita eh, jabarkan ya masing-masing. Nah, di bagian ujung lidah ini atau torku, yang pertama dibagi menjadi yang pertama ini ada tah, 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 yaitu ada keluarnya huruf nun.
wan nunu min tarafihi, min tarafihi tahtu ja'alu, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Jadi wan nunu dan huruf nun, wan nunu min tarafihi, min dari tarafihi berarti ujung tarafihi atau dari tarfu tadi, dari ujung lidah. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Tahtu ini berarti di bagian bawah atau di bawah langit-langit huruf lam. Nah, nanti ya kita coba untuk gambarkan. Untuk huruf nun itu tadi makhrajnya itu di ujung lidah di bawah langit-langit huruf lam. Nah, sedangkan untuk huruf ro warro yudanihi li zohrin adkholu. Nah, adkholu ini paling dalam, jadi warro betul, dan huruf ro warro yudanihi li zohrin adkholu. Nah, makhrajnya tuh mendekati huruf lam. Si makhraj huruf ro itu mendekati huruf lam, tapi dia paling dalam dibanding huruf nun dan lam. Jadi kalau kita coba gambarkan lagi, nah, coba kita gambarkan lagi ya soal si lidah ini. Misalnya lidah tuh ini ya. Nah, tadi kan di bagian sini, di bagian kayak ujung lidah, itu berarti ada huruf nun, ada huruf ro. Dan tadi di lam itu di tepi lidah bagian bawah sampai ke ujungnya. Jadi sama kan di daerah sini-sini juga ya. Nah, cuman yang membedakannya tuh, walaupun dia sama-sama di ujung, walaupun sama-sama di ujung, yang membedakannya tuh yaitu ketika dia nempel ke langit-langitnya. Nah, misalnya ini lidah, saya ini langit-langit. Nah, ini lidahnya. Nah, kalau huruf ro berarti dia paling dalam gitu, jadi kayak nyentuhnya tuh ke sini. Nah, saya ini lidah lagi ya. Nah, sebelah sini dia huruf lam. Nah, dia nempel lagi nih ke langit-langit. Nah, di sini ada huruf. Ada huruf nun. Apa ini huruf? Kok gitu. Nah, apa ini huruf? Rok. Jadi, walaupun dia sama-sama di ujung lidah. Walaupun tadi huruf lam itu kan di tepi lidah bagian bawah gitu ya. Tepi lidah bagian bawah sampai ke ujungnya. Berarti kan dekat-dekat sini nih. Daerah sini. Nah, sedangkan si huruf nun itu sama di ujung lidah. Dan huruf ro juga sama-sama di ujung lidah. Nah, yang membedakannya itu ketika dia si ujung lidah ini nempel ke langit-langit. Nah, kalau ro itu berarti kan dia paling dalam. Ada follow kan. Ro yudanihi li zohrin ad-kholu. Nah, ad-kholu berarti dia paling dalam. Berarti dia di sini kayak lebih dalam gitu, paling dalam. Ro, ro, or, 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 or. Nah, sini paling dalam. Nah, sedangkan ini di tengah itu ada lam, lam. Nah, ada huruf lam, al. Terus terakhir ada huruf nun, karena nun itu di bawah langit-langit huruf lam. Sini, kayak paling dekat dari mulut gitu ya. Kayak paling dekat gitu. Kayak dekatnya tuh kayak deket ke gigi seri. Kayak deket ke gigi seri atas. Jadi, ro, la, nya, ro, la, nya, ro, la, nya. Berarti ro paling dalam, bagian tengah ada lam, bagian ujungnya itu ada nun ro. Nah, jadi yang membedakannya ketika si ujung lidah ini nempel ke langit-langit.
ro dulu, baru lam, baru nun. Nah, selesai ya. Nah, selesai ini. Balik lagi sekarang ke huruf. Nah, tadi kan udah ya, di torfu di bagian ujung lidah yang pertama itu ada huruf nun, tahtu, 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 gitu, tahtu. Yang artinya di bawah langit-langit huruf lam. Kemudian ada huruf ro, ada falu yang mahrajnya itu di ujung lidah, tapi dia paling dalam dibandingkan huruf nun dan lam. Nah, ada falu. Nah, sekarang ke bagian ketiga, ulia sanaya. Ulia sanaya atau pangkal gigi seri atas. Nah, di sini keluarlah huruf po, dal, dan ta sesuai dengan baitnya watta'u, wadalu, wata, minhu, wamin, ulia sanaya. Nah, watta'u dan huruf to, dal, dan ta, watta'u, wadalu, wata, minhu, minhu. Darinya, atau darinya itu berarti ujung lidah, minhu, wamin, wamin, watta'u, wadalu, wata, minhu, wamin, dari ulya sana ya, pangkal gigi seri atas. Nah, berarti kalau di apa ya, lebih enaknya gitu ya kata-katanya itu, dan huruf to, dal, dan ta mahrojnya itu ada di ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, kita anggap ini anggap ini gigi ya. Anggap ini gigi seri atas gitu. Nah, anggap ini tuh gigi kayak gigi kelinci gitu ya, si pangkal, si gigi seri atas. Nah, yang namanya pangkal itu berarti di sini. Oh, pangkal. Nah, sedangkan di bagian sini, hmm, di bagian sini ada ujung. Hmm, anggap ya ini tuh gigi seri atas gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, bagian yang sini nih, bagian pangkal tuh yang lebih dekat sama langit-langit gitu ya, pangkal. Nah, sedangkan ini di sini itu berarti bagian ujung. Nah, untuk di bagian pangkal ini, keluarlah tadi huruf to, dal, dan ta. Contohnya kayak po, 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 po. Nah, si ujung lidahnya itu kan bertemu ya, kayak nempel gitu ke si pangkal gigi seri atas. Po, 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 po. De, 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 de. Huruf dal. Atau huruf ta. Nah, itu untuk di bagian pangkal. Nah, sekarang udah tiga ya. Yang ketiga, yang keempat, astaghfiru, mustaqim, minhu, wamit, fauki, fauki, sana, ya, sufla. Nah, ini tuh di ujung gigi seri bawah. Jadi kalau sekarang kita gambarkan ini gigi seri bawah. Gigi seri bawah. Ini ujungnya. Nah, tapi yang ini berarti ujung. Ini berarti ini ujung. Atau di baitnya kan wasofiru mustakin minhu wa min fauki sanaya sufla. Wasofiru wasofiru mustakin minhu wa min fauki sanaya sufla. Dan huruf-huruf sofir, nah huruf sofir ini berarti sod,
sin, dan zai. Sod, sin, dan zai. Nah, dia itu diam sejajar, mustaqim. Wasofiru mustaqim. Mustaqim itu diam sejajar. Diam sejajar dengan ini, dengan ujung gigi dari bawah. Jadi kayak jadi si ujung lidahnya tuh sejajar. Sejajar dengan ujung gigi dari bawah. Atau atau jadi bagian ujung gigi dari bawah. Nah, yang terakhir huruf zo, zal, dan fa. Wazo'u, wazalu, wafa, min huwa min fauki, wazo'u, wazalu, wasa, lil ulya. Wazo'u, waza'u, wasa, lil ulya, min hurufahima. Nah, dan makhraj huruf zo, zal, dan sa itu dia sama di ujung lidah. Wasa, lil ulya, min hurufahima. Terus atau dari kalau diartikan itu kayak ke atas gitu di sini tuh. Wazo'u, wazalu, wasalil ulya min torofaihima. Ke atas dari kedua ujungnya. Atau dia itu kalau di apa ya dijabarkan tuh kayak makhrajnya huruf zo, zal, dan sa itu di ujung lidah yang mengarah gitu, kayak mengarah ke sini, ke ujung gigi seri atas gitu. Untuk huruf zal, atau huruf zal, atau huruf sa. Nah, si apa ya, si ujung lidahnya tuh ini tuh ada yang dia mengarah saja, mengarah ke ujung gigi seri atas, ada yang memang menempel. Kalau dia mengarah aja berarti ya udah ya diem aja gitu. Kalau dia nempel, kalau dia bisa juga kayak digigit gitu. Jadi sebenarnya yang penting keluar gitu hurufnya gitu, huruf zo, zal, dan sa. Yang penting dia keluarnya tuh di ujung lidah yang mengarah atau ya bertemu dengan si ujung gigi seri atas gitu. Entah itu dia dengan mengarah saja atau menempel atau kayak digigit gitu ya, kayak sa, 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 sa. Kan ada kan yang sa-nya tuh kayak digigit gitu. Sa, 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 sa. Bisa saja, yang penting makhrajnya ya di situ di ujung lidah yang bertemu dengan atau mengarah dengan si ujung gigi seri atas. Nah, berakhir ya ini untuk makhraj di bagian lidah. Nah, lumayan banyak nih. Kita coba review lagi ya. Untuk bagian lidah ini dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu di pangkal lidah. Pangkal lidah atau akso, dia keluar huruf kof dan kaf. Yaitu kof di pauku, di lebih dalam atau di atas langit-langit huruf kaf, sedangkan si kaf itu di aspalu, di bagian bawah bawah langit-langit huruf kof. Itu untuk di bagian akso atau pangkal lidah. Terus di bagian tengah lidah ada huruf jim, shin, dan ya. Kemudian di bagian kedua sisi lidah atau tepi lidah ini keluar huruf dot. Dot ini adanya di tepi lidah bagian atas yang mengarah ke gigi geraham, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Sedangkan untuk lam, ini makhrajnya di tepi lidah bagian bawahnya. Jadi kalau dot itu di tepi lidah bagian atas, kalau lam ini di tepi lidah bagian bawah sampai ke ujungnya atau sampai ke pertemuan dua sisi lidah.
Nah, beres untuk di hafah ya. Untuk di hafah atau bagian kedua sisi lidah ini udah beres. Nah, eh, ya bagian kedua sisi lidah udah beres. Nah, di ujung lidah nih, di ujung lidah ini lumayan dibaginya menjadi 5. Yang pertama itu ada huruf nun, tahtu itu di bawah langit-langit huruf lam. Jadi dia makhrajnya di ujung lidah, cuman dia di bawah langit-langit huruf lam. Terus ada huruf ro, ada falu, dia ini paling dalam. Jadi makhrajnya mendekati huruf lam, tapi dia paling dalam dibandingkan huruf nun dan lam. Jadi kayak ro, la, na, ro, la, na, ro, la. Jadi ro paling dalam, lam di tengah, nun di ujungnya gitu ya. Nah, itu tadi untuk huruf lam. Terus di bagian kuliah sana ya, pangkal gigi seri atas, keluar huruf o, dal, dan ta. Kemudian di bagian ujung gigi seri bawah atau fauqis sana ya sufla. Itu keluar huruf-huruf sofir, yaitu huruf sod, sin, dan zai. Kemudian yang terakhir eh wazalu wafa dil ulya min torofayhima. Nah, di mahrojnya di ujung lidah yang bertemu atau mengarah ke ujung gigi seri atas itu ada huruf zo, zal, dan sa. Nah, itu berakhir ya untuk mahroj di bagian lidah. Tinggal di bagian bibir dan hidung. Tadi kan kita udah bahas makhraj di al-jauh atau rongga, al-halqi, tenggorokan, dan yang ketiga tadi di bagian lidah atau alisan. Nah, sekarang tuh bagian lisyafatain atau bibir. Nah, untuk bibir ini hanya terbagi menjadi 2, yaitu bibir bagian bawah, min batni syafah, batni syafah, dan lisyafatain, kedua bibir, makhraj di kedua bibir. Jadi ada dibagi 2, bibir bagian bawah dan kedua bibir. Nah, untuk bibir bagian bawah ini keluarlah huruf fa. Keluarlah huruf fa seperti dalam baitnya wamin batuni syafah, wamin batuni syafah, falfa ma'al fi sana yang musyrifah. Nah, di bagian sini bibir bagian bawah muncullah huruf fa. Atau kalau dijabarkan wamin batuni syafah. Dan di bibir bagian bawah keluarlah huruf fa yang bertemu dengan falfa ma'atrofis sana yang musyrifah. Falfa ma'atrofis sana yang musyrifah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi cara pengucapannya jadi bibir ini bibir bagian bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi fa 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 fa. Yang kedua, di kedua bibir atau lisyafatain ada keluar huruf wau, mim, dan ba sesuai dengan baitnya di syafatainil wawu baun mim. Di syafatain di bagian kedua bibir atau kedua bibir di syafatain keluarlah huruf wau, baun huruf ba, dan mim huruf mim. Nah, selesai ya untuk makhraj di bagian bibir. Sekarang di tingkat terakhir bagian al-khayshum atau bagian hidung. Nah, di bagian hidung ini keluarlah huruf-huruf gunnah, yaitu huruf nun dan mim. Seperti sesuai dengan baitnya. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Wa gunnatun dan huruf-huruf gunnah. Makhrajuhal dan makhrajuhal khayshum. Makhrajnya di hidung. Nah, untuk huruf-huruf gunah ini, huruf nun dan mim ini sama ya ini dikasih warna apa ya? Kayak kayak ini kayak warna hijau, kayak warna ini ya. Sama kayak warna huruf di al-jauh alif waw ya. Nah, sama kan warnanya seperti ini. Seperti warna hijau gitu ya, sama kayak di al-jauh. Nah, huruf gunah di sini, huruf nun dan mim ini, nah makhraj yang di al-khayshum atau di hidung ini dia masuknya ke makhraj muqaddar sama kayak di al-jawf. Sama ya.
disebutnya makhraj muqaddar. Jadi dia hanya melewati hidung aja karena makhraj aslinya atau makhraj muhafafnya. Nah, si nun ini kan makhraj aslinya itu muhafafnya di tadi di ujung lidah ya, di ujung lidah yang ujung lidah di bawah langit-langit huruf lam, dan sedangkan makhrajnya huruf mim itu adanya di kedua bibir. Jadi makhraj aslinya di situ gitu, nun di ujung lidah dan mim di kedua bibir. Cuman dalam pengucapannya dia melewati hidung gitu. Karena ada dengungan itu kan. Nah, dia melewati hidung. Makanya untuk di eh, apa ya, makhraj bagian hidung yaitu huruf nun dan mim ini dia disebutnya makhraj muqaddar. Karena makhraj aslinya ini ada di sini. Mim ada di sini, nun adanya di sini, di ujung lidah. Nah, sama ini juga untuk huruf-huruf mad. Nah, untuk huruf wawu, tadi kan berarti makhraj aslinya dia ada di kedua bibir. Makhraj muhafafnya dia ada di kedua bibir. Sedangkan untuk huruf ya, ini tadi ada di tengah lidah, ya, di tengah lidah. Nah, ini makhraj ininya disebut makhraj qadar karena makhraj aslinya tadi wawu di kedua bibir, sedangkan ya ini di tengah lidah. Nah, itu saja yang disampaikan di kesempatan hari ini. Jadi hari ini kita sharing-sharingnya pembagian makhraj aja ya, makhraj, pembagian makhraj kayak tadi kan dari mulai pengertian makhrajul huruf apa, pengertian makhraj apa, pengertian huruf apa, terus pembagian jumlah makhrajul huruf berdasarkan dari pendapatnya para ulama. Namun kita di sini kita pakainya dari Imam Jazari karena kita lagi belajarnya Muhammad Jazari. Jadi jumlah makharijul hurufnya ada 17. Kalau secara umumnya ada 5, secara khususnya ada 17. Nah, tadi udah dijelaskan juga ya. Untuk secara umumnya dibagi menjadi 5, di al-jauh, al-halki, al-lisan, asyafatain, al-khaysyum, atau di bagian rongga, tenggorokan, lidah, bibir, dan hidung. Nah, jadi kalau dilihat ini ada 5 nih kalau secara umum. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buktikan apakah benar jumlah makhraj hurufnya kalau secara khususnya ada 17. Kita coba hitung dari sini. Nah, di sini ada 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, sesuai ya. Jadi jumlah makhraj hurufnya ada 17. Nah, itu saja untuk kesempatan hari ini. Semoga apa yang di-sharingkan juga tersampaikan dengan jelas. Maaf kalau ada kesalahan kata atau hal yang tidak berkenan. Insya di lain kesempatan kita mulai ini penjabaran per hurufnya. Jadi ini hanya bagian awalnya saja ya, pembagian makhraj hurufnya. Biar tahu dulu gitu kayak letak-letaknya di mana aja. Nah, nanti setelah itu kita jabarkan satu-satu mulai dari kayak ulang lagi kayak misalnya per huruf, nanti misalnya huruf hamzah, makhrajnya di mana? Oh, di pangkal tenggorokan misalnya. Oh, terus sifatnya apa saja, terus cara pengucapannya bagaimana. Nah, itu insya Allah di lain waktu. Untuk hari ini saja. Sekian.